Ya. Halo, apa kabar Anda Oh, semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, ini lagi seru nih di Jakarta ini. Ini berkaitan dengan vaksin yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Jadi, rupanya walaupun BPOM sudah menyatakan uji klinis satunya aja tidak lolos atau tidak lulus good manufacture practice, tetapi ternyata banyak orang yang antri itu vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Ini instansi resmi, dan yang muncul saya baca itu orang-orang seperti Sudi Silalahi, Mentan Meseka, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, dan juga orang seperti Dahlan Iskan, ini termasuk yang mendukung vaksin Nusantara. Dan yang lebih seru lagi, anggota Komisi 9 yang membidangi masalah kesehatan itu banyak yang antri ikut daftar vaksin Nusantara ini. Ini fenomena menarik ini menurut saya, Bung Rocky. Ini menarik nih karena akhirnya ada dua vaksin sekarang, vaksin oligarki dan vaksin oposisi nih. Karena terlihat bahwa kendati secara teknis itu agak problematis karena menyuntikkan kembali darah yang diambil dari plasma kemudian dimasukkan kembali untuk memancing imunitas, itu sifatnya individual, itu tidak mungkin diproduksi massa karena perbedaan komposisi plasma darah manusia dan derajat sebetulnya derajat ketersediaan plasma untuk divaksinkan pada individu itu. Tetapi terlihat bahwa ada semacam pemberontakan diam-diam untuk tidak menerima vaksin lain selain vaksin Nusantara. Dan itu sebetulnya sikap yang sinyal bahwa kita perlu mandiri di dalam riset tentang vaksin itu. Masuk akal sekali karena vaksin itu kan harusnya dia diuji di dalam ruangan sosiologis dan ruangan ekologis komunitasnya sendiri itu. Sama seperti kita berpikir bahwa ya Sinovac itu fit and proper dengan lingkungan di China. Karena dari situ dimulai dan dari situ diuji cobakan tuh. Lalu diupayakan supaya dia lebih luas lagi. Lebih luas lagi mungkin Asia karena secara lingkungan, secara environment, secara peta-peta genetik kita satu rumpun, kira-kira begitu. Beda dengan kalau itu diekspor ke tempat asing, ke luar wilayah penelitian tuh, ke kulit berwarna putih misalnya tuh. Tapi itu tetap jadi semacam debat akademis tuh. Mana sebetulnya yang paling efektif? Apa ada satu vaksin yang bisa secara umum dipasangkan atau disuntikkan pada setiap tubuh manusia sedunia tuh? Pasti ada varietiesnya tuh. Sama seperti biodiversity, hutan Kalimantan itu beda dengan biodiversity hutan di Afrika karena lingkungannya beda, suhu segala macam, cuaca, khatulistiwa, macam-macam tuh. Tetapi lepas dari itu semua, kita merasa bahwa ada semacam perlawanan, sebetulnya perlawanan politik. Karena kita lihat tokoh-tokoh kok pamer bahwa kita vaksin Nusantara. Itu sama dengan dulu istana pamer, kami Pancasila. Nah sekarang kami vaksin Nusantara. Kira-kira begitu kondisi kita hari ini. Iya. Nah, walaupun tadi Anda menyebut itu vaksin oposisi, gitu, ini kan klaster baru oposisi. Ya, jadi bukan oposisi dalam pengertian yang selama ini kita pahami. Ini ada klaster baru oposisi kan. Karena yang muncul ini dari banyak, kalau saya lihat, saya baca anggota DPR-nya misalnya ada yang dari Golkar, dari PDIP, termasuk Adian Apitupulu dan sebagainya. Terus kemudian tadi kita sebut ada Pak Sudi Silalahi, ada Pak Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Kan ini semua sebenarnya mereka pendukung pemerintah gitu ya. Pak Sudi saya tidak tahu seperti apa posisinya gitu. Tapi hampir semua tokoh yang muncul ini adalah tokoh pendukung pemerintah. Tetapi saya justru melihat ini memang ada semacam perlawanan karena selama ini kita sendiri kan melihat banyak perdebatan mengenai vaksin yang muncul dari Cina ini. Di luar bisnis ada soal-soal politik yang masuk di situ. Betul, dan kalau kita baca bahwa beberapa researcher dunia, bahkan periset Cina sendiri menganggap bahwa efikasi sebetulnya cuma 40-50% itu kan.
Lalu vaksin yang lain juga punya masalah karena ketidaksesuaian antara dosis dan sebut aja kondisi psikobiologis dari seseorang, sehingga menimbulkan beberapa kejadian di Israel, di Inggris sendiri itu. Jadi sebetulnya memang kita sebetulnya meraba-raba ini perilaku COVID ini seperti apa, tabiatnya bagaimana tuh, dan kita belum selesai riset itu. Itu perlu bertahun-tahun lagi. Tapi karena ada pandemi, maka dicoba dicarikan penyelesaiannya tuh. Nah, bagi kita di Indonesia sangat mungkin sulit sekali kita membayangkan apa sebetulnya landasan untuk menyebut 70% yang mesti disuntik gitu. Mungkin 30% cukup gitu kan. Karena kita sendiri nggak tahu bagaimana sebetulnya perluasan dari daya tahan tubuh kita tuh. Imunitas kita tuh sekuat apa sebetulnya tuh. Beberapa kasus di desa-desa memang tidak terpapar. Apa karena dia tidak berhubungan dengan orang kota, atau memang daya tahannya mencukupi tuh. Jadi bagian ini memang risetnya lama tuh untuk mengetahui berapa persen sebetulnya, yang mungkin tinggal 20% sebetulnya disuntik udah selesai tuh. Tapi pemerintah selalu punya kemampuan untuk mensugestikan bahwa semua harus disuntik minimal 70-80%. Nah, sekarang ada problem. Jumlah vaksinnya berkurang dan mungkin tinggal 1 bulan habis stok vaksin. Lalu bagaimana jadinya ceritanya? Kalau ada orang yang divaksin sebelum vaksin kedua, vaksin dunia udah habis, sehingga kita nggak bisa lagi mengimpor vaksin itu. Itu berarti yang udah disuntik pun gak ada gunanya tuh, karena dia akan masuk di dalam jebakan langsung berhadapan dengan yang disebut serangan kedua atau putaran kedua dari vaksin, atau putaran ketiga bahkan tuh. Nah, ini sebetulnya kita mesti logis di situ untuk mempersiapkan vaksin Nusantara tuh. Jadi harusnya dipercepat proses pengujian vaksin Nusantara. Bukan justru dianggap karena udah ada vaksin Cina atau vaksin lain maka vaksin Nusantara ya sudah ditinggalkan aja. Nah, bagian ini yang saya anggap kurang dilakukan pemerintah. Nah, lepas dari itu ada juga yang menganggap bahwa kenapa sih kita mesti tergantung pada asing itu. Bukankah dulu waktu flu burung kita justru mendahului riset-riset dunia dan kita dapat pujian dalam soal itu di bawah kepemimpinan Ibu Siti Fadila pada waktu itu tuh. Walaupun kemudian jadi kontroversi karena ada soal politik dan diplomasi yang masuk di dalamnya tuh. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa dua hal gitu, bahwa balelonya tokoh-tokoh politik itu adalah sinyal bahwa dia nggak percaya lagi dengan kebijakan pemerintah tuh. Jadi sebetulnya dia mau bilang stop mengkonsumsi vaksin asing, pakai vaksin Nusantara. Kan itu sinyalnya kan, yang nggak mungkin diucapkan di pers itu. Tapi Pak Sudi Silalahi, Abu Rizal Bakri, tokoh-tokoh PDIP, itu sebetulnya vaksin yang dibungkus dengan kapsul politik, kira-kira begitu. Ya, kan seperti kita ketahui ada 2 vaksin yang sedang dikembangkan di Indonesia. Salah satunya vaksin merah putih. Bahkan sebenarnya vaksin merah putih itu justru lebih tahapannya lebih maju daripada vaksin Nusantara. Sementara vaksin Nusantara ini memang digagas oleh mantan Menkes Terawan. Kita tahu kan Terawan ini sebelumnya juga pernah kontroversial pada waktu dia menggunakan injeksi heparin dengan metode DSA-nya ya. Itu kayak mudahnya apa? Cuci otak gitu ya, buat pahami. Yep. Dan waktu itu kan dia kena sanksi dari ID. Dan kali ini juga ID menyatakan bahwa ini juga kembali kasus serupa terulang karena uji klinis tahap 1-nya nggak lolos dari BPOM. Tapi yang menarik, mengapa para tokoh ini tetap percaya pada Terawan? Selalu ada yang disebut second opinion sebetulnya, dan second opinion itu adalah hak dari ilmuwan untuk mengembangkan sesuatu berdasarkan kemampuan dia untuk membuktikan. Nah, pembuktian empiris memang dihasilkan oleh Dr. Terawan di dalam kasus-kasus cuci otak yang dulu tuh dengan metode DSA segala macam itu tuh. Dan itu berhasil justru dia menangani tokoh-tokoh politik juga tuh. Dan memang secara konsep akademis dia harus bertanggungjawabkan metodenya itu tuh. Tapi mungkin dia belum ketemu forumnya tuh, udah keburu dikasih sanksi kan. Sehingga sebetulnya kuriositas akademisnya jalan terus, lalu dia coba lakukan itu dengan cara yang sama untuk menghasilkan vaksin Nusantara.
Nah, mereka yang menganggap bahwa ini semacam terobosan juga sebetulnya menyediakan diri secara volunteer untuk jadi sampel. Jadi nggak ada soal juga, walaupun ada semacam konsorsium yang menganggap tahapan pembuatan obat itu sepertinya di luar prosedur tuh. Tapi dimanapun, bahkan obat yang udah paling canggih di vaksin yang dibuat di dunia hari ini, tetap dianggap juga ada yang melompati prosedur kan. Kan jenis-jenisnya lain kan, basis penelitiannya lain, metode untuk menghasilkan vaksin itu juga berbeda-beda. Jadi biar aja ada berbagai macam metode untuk menghasilkan vaksin itu. Dan kita belajar sebetulnya ilmu pengetahuan memang selalu hidup di dalam kontroversi itu tuh. Metode mana yang bisa dipertanggungjawabkan itu tergantung dari komunitas yang biasa disebut normal science. Kalau kita belajar filsafat ilmu, ada normal science, yaitu kumpulan dari researcher yang secara teknis diasuh oleh satu paradigm. Misalnya paradigm vaksin yang basisnya adalah melemahkan vaksin untuk memancing imunitas dari tubuh. Ada yang menganggap bahwa nggak perlu cara itu tuh. Cukup dari setiap orang plasmanya itu disedot, kemudian diamplifikasi untuk dimasukkan kembali supaya dia mendidik imunitas kita. Kan vaksinasi artinya memancing, mendidik tubuh kita mengenali virus kan. Jadi macam-macam metodenya tuh. Ya. Nah, tapi saya ingin menarik sedikit persoalannya karena ini dilakukan di RSPAD. Kita tahu RSPAD ini adalah lembaga militer yang sangat ketat dengan hierarki. Jadi akan sangat menarik ini bagaimana nanti reaksi dari Kepala Staf Angkatan Darat. Karena ini kan di bawah Kepala Angkatan Darat. Kalau memang sejauh ini tidak ada reaksi dari Kepala Staf Angkatan Darat, itu kan sebenarnya semacam ada blessing. Jadi sangat menarik ini implikasi. Saya melihatnya justru bukan persoalan kesehatan ya, karena saya lihat implikasinya politiknya ini, Bung Rocky. Ya, saya mau sedikit menjauh dari isu itu sebetulnya. Oke. Tapi kalau mau menjauh tadi saya tarik lagi nggak? Saya membaca itu dari sudut yang disebut postmodern logics di dalam riset itu. Tetapi terpaksa kita mesti hubungkan itu karena pelaku utamanya, aktor utamanya Dr. Terawan yang memang kontroversial. Dan pada waktu dia dipecat juga terbelah kan, bahwa kok Terawan dipecat, padahal dari awal dia udah kasih sinyal tuh. Dan sangat mungkin sinyal Terawan itu lebih masuk akal daripada sinyal Bio Farma atau epidemiologi lain tuh. Tapi pembuktian itu kan tidak mungkin ditagih setahun yang lalu. Nah sekarang ada kesempatan, Terawan udah bebas, dia menganggap saya researcher, sertifikasinya di mana itu bisa dipertanyakan. Tetapi fakta bahwa dia mampu untuk menghasilkan vaksin dengan metodenya sendiri, atau metode yang unik sebetulnya, unik artinya belum umum karena terlalu kayak kita pesan kursi harus ergonomik gitu kan, supaya pas dengan tubuh kita tuh. Jadi begitu juga cara Terawan kira-kira berpikir bahwa setiap manusia itu imunitasnya itu bisa dihasilkan langsung dari dalam tubuhnya itu. Kan itu logika yang biasa aja kita kenal di dalam cara berpikir itu tuh. Jadi sekali lagi bagian politik akhirnya masuk di situ, tertempel di situ, justru karena history dari konteks kesejarahan penelitian Terawan yang basisnya adalah dokter angkatan darat dan selalu kontroversial itu. Ya, mengapa saya tanyakan ini dari implikasi politik, karena faktanya sampai sekarang ini banyak sekali rakyat kita, bukan hanya rakyat sebenarnya, kalangan medis pun juga menaruh kecurigaan tersendiri terhadap Sinovac ini. Satu faktornya ada yang kalau lebih pada soal efikasi dari Sinovac, tetapi ada juga melihat bahwa ini kan persoalan bisnis. Nah, dengan munculnya para tokoh-tokoh nama-nama besar ini kan mereka bisa menjadi endorser dari produk vaksin Nusantara dan mau nggak mau kemudian fokus publik juga mulai jadi terpecah. Dan ini saya kira menjadi menjadi semacam beban berat lagi pemerintah untuk kembali meyakinkan publik harus mau menerima Sinovac gitu. Ini kan Bung Rocky. Iya, kalau saya lihat dari sudut pandang lain, misalnya hak asasi manusia itu Terawan berhak itu. Karena nggak mungkin kita di bypass oleh keterangan pemerintah bahwa harus vaksin ini jumlah sekian segala macam.
itu juga membuat kita cemas dan menganggap jangan-jangan di belakang itu ada permainan bisnis, ada permainan diplomasi segala macam tuh. Karena soal kesehatan dunia itu udah jadi semacam permainan antara farmakopolitik gitu. Perusahaan farmasi dan kepentingan politik, bahkan dalam rangka proxy war segala macam. Jadi dalam dunia yang multipolar sekarang, multipolar dalam arti banyaknya teori, entah itu konspirasi, entah itu semacam proxy, kita tetap mesti mampu untuk melihat kemampuan kita sendiri sebagai bangsa dan sebagai manusia yang tidak ingin didikte oleh semacam ketakutan gitu kan. Bagaimanapun pandemi ini adalah teror terhadap kesehatan psikis manusia tuh. Jadi mereka yang masih berakal sehat tentu ingin secara pelan-pelan mencoba memahami apa sebetulnya yang terjadi di dunia tuh. Nggak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi tuh. Mungkin nanti 30-40 tahun ke depan baru ada riset tentang yang terjadi sebetulnya adalah permainan politik. Yang terjadi sebetulnya ada kesalahan di dalam memanfaatkan teknologi kesehatan macam-macam tuh. Nah, dalam keadaan ketiadaan paradigma, ketiadaan pengetahuan, maka berhak sebetulnya, bahkan setiap orang berhak untuk menguji cobakan vaksin versi dia sendiri, entah dalam bentuk otosugesti, entah dalam bentuk herbal segala macam. Itu hak orang untuk mencari rumus untuk penyakit yang dia idap sendiri kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang seringkali dipakai oleh negara seolah-olah karena pandemi maka kebebasan orang harus dicabut. Inisiatif orang harus dicabut, dianggap negara knows better. Padahal sebetulnya negara juga nggak tahu apa yang sedang terjadi di dunia tuh. Filosofinya begitu kira-kira. Ya, tetapi apapun persoalan vaksin ini menjadi dengan munculnya vaksin Nusantara ini pasti menjadi jauh lebih complicated. Karena kita sendiri kemarin mendengar pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalid Qomas yang menyatakan bahwa untuk jemaah umroh itu yang menggunakan vaksin Sinovac itu ditolak untuk masuk Arab Saudi. Ini kan juga soal serius. Walaupun kemudian ada ralat dari PLT Dirjen Haji. Tetapi sudah kadung tersebar ke publik bahwa itu statement resmi dari Menteri Agama dan disampaikan juga di depan Komisi 8 DPR. Jadi itu dalam forum resmi yang menyampaikan soal itu. Saya kira nggak ada soal sebetulnya kalau terus-menerus kita pastikan bahwa ada alternatif vaksin. Karena dalam penelitian akademis, penelitian ilmiah di mana-mana itu selalu mesti ada counterbalancing gitu, atau ya sebut aja counter power terhadap dominasi dari satu industri farmasi atau satu blok kesehatan tertentu tuh. Karena ini menyangkut di belakangnya berbagai macam kepentingan. Yang kedua, kemampuan kita untuk membaca daya tahan tubuh kita sendiri itu harus diserahkan pada nalar yang sehat, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam isu tentang vaksin ini kan. Memang soal Sinovac dari awal Amerika mencurigai, akhirnya juga Cina sendiri menganggap kami akui memang itu efikasinya kurang. Indonesia sebetulnya dari awal juga tahu itu. Cuma kan ada soal-soal transaksi yang udah ditandatangani, mungkin ada tukar tambah informasi, sehingga kita seolah-olah dijebakkan pada satu isu aja bahwa negeri ini harus divaksinasi itu. Memang, tetapi pilihan-pilihan itu juga mesti tersedia, termasuk pilihan alternatif yang dilakukan oleh terawan itu. Kan ini lain kalau misalnya ID punya semacam standar yang diakui dunia tuh, dan dunia punya standar yang diakui oleh ilmuwan independen. Kan itu rumusnya tuh. Dan jangan sampai ilmuwan independen itu diabaikan seolah-olah mereka ini dukun. Dia juga punya metode yang tidak kalah secanggihnya dengan metode yang dilakukan secara lebih massal itu. Jadi saya tetap anggap bahwa saya nggak ada soal ada vaksin Nusantara. Dan keamanannya itu adalah pertanggungjawaban 2-3 tahun ke depan sebetulnya, karena efeknya kan baru 2-3 tahun ke depan. Sama juga Sinovac juga 2-3 tahun ke depan baru ketahuan ini benar apa enggak tuh. Jangan-jangan terawan yang benar tuh. Kita nggak tahu. Oke, jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.
Tetapi tetap saja sekali lagi walaupun Anda tadi mencoba menghindar, saya kira nuansa politik dalam kasus ini tidak bisa kita hindarkan. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke, akhirnya saya akui aja tuh memang ada dimensi politik karena ada semacam kejengkelan terhadap kekuasaan yang selalu ingin memonopoli informasi, memonopoli transaksi, memonopoli diplomasi. Nah sekarang ada politik mbaleloh melalui vaksinasi itu. Jadi hidup vaksin oposisi. Oke.